Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, memuliakan Bapak Imam dan pengurus musyola Fisabilillah. Dan yang saya hormati umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah dalam penghuni surga yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ijtinabil hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafaq. Bapak-bapak, ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat rahmat yang tiada terhingga kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga sampai pada malam yang ke-27 puasa pada tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kesempatan yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Ini merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada jaminan kita akan hidup sampai Ramadan tahun akan datang. Namun kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membanjarkan umur kita sampai bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Dan salawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad kita diakui beliau sebagai umatnya dan kita akan diberikan syafaat pada hari la yanfa'ul malu wal banuna illa Allah diperbisalim pada hari kiamat kelak. Sekaligus dengan cinta kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena cinta yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta ke bini belum tentu bisa masukkan ke dalam surga. Cinta kepada anak, suami dan sahabat-sahabat itu belum tentu bisa masuk kepada Rasulullah. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup dengan sunnahku, dia berarti mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung akhir tataran haji kita, yaitu dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi pernah seorang sahabat yang bernama Abi Dzar. Jadi Abi Dzar ini dia minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih nasihat. Hukumnya hukum khusus lah begitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada Abi Dzar. Sebenarnya untuk kita semua nasihat ini. Tapi ini karena secara khusus dialognya, tapi sebenarnya untuk kita semua bapak-bapak ibu. Apa kata Rasulullah kepada Abi Dzar? Ya Abi Dzar, jaddida safinata fa innal faqra haqir. Wahai Abi Dzar, perbaharuilah kapalmu, bahwa sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ya Abi Dzar,
khudh ziyadah zada kamila fa inna safara ba'id. Wahai Abizar, sempurnakan perbekalanmu, perbanyak perbekalanmu, karena perjalanan itu panjang. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya Abizar, wahai Abizar, waqafifal himla fa inna akibatul sabar. Wahai Abizar, peringanlah bebanmu, karena kamu akan melintasi suatu bukit yang sangat sulit dilewati. Dan yang terakhir, wa akhlasul amal fa inna da'i basira. Ikhlaskanlah segala amalmu, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Ini Rasulullah memberikan nasihat dengan kata-kata kinayah yang mungkin kalau tidak diterjemahkan para ulama sulit untuk kita memahaminya. Maka oleh sebab itu diterjemahkanlah dalam kitab oleh seorang ulama Indonesia, ulama Nusantara yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka beliau menerjemahkan nasihat yang pertama, ya Abizar, dan itu sakinah fa'inna fa'in. Artinya hendaknya kita di dalam kehidupan ini selalu memperbaharui niat-niat kita. Jadi niat itu perlu diluruskan dan diperbaharui. Kenapa? Karena salah satu kalau dalam hukum fikih, rukun Islam, rukun fikih, rukun ibadah itu adalah niat. Kalau di sholat disebut dengan rukun qalbi. Di puasa ada niat. Nah, dengan niat ini kita akan bisa diterima amal ibadah kita. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Tiap sesuatu itu hendaknya disertai dengan niat, dan seseorang itu hendaknya dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Dalam sebuah kitab yang namanya Ta'limut Ta'alim, bab yang pertama itu adalah bab niat. Dijelaskan betapa banyak orang yang kita lihat amalannya modelnya sepele, model amalan dunia. Mungkin bisa jadinya buang bumi di jalan atau menajak-najak sedikit rumput. Tetapi karena disertai dengan niat yang baik, dengan niat yang mantap, karena Allah berubah amalan yang kecil tadi menjadi amalan akhirat, amalan besar. Begitu juga kaum muslimin bapak-bapak, betapa banyak amalan yang modelnya amalan besar. Untuk sedekah, bawa tentingan ke rumah fakir miskin, share, ya nggak? Nah, itu terjadi di zaman Abu Bakar Umar banyak begitu kan? Bawa tentingan share, sedekah, puasa, bahkan haji, umroh. Modelnya begitu nampak. Tapi karena ada niat di dalamnya, itu niat yang tak lillahi ta'ala, salah niatnya, apa yang terjadi? Maka amalan yang besar tadi berubah menjadi amalan dunia dan Allah menolaknya. Maka oleh sebab itulah nasihat Rasulullah ini, perbaharui niat, karena seseorang akan memperoleh apa yang dia niat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qul ziyada kamila fa inna safara ba'id. Perbanyaklah atau sempurnakanlah bekalmu, bahwa sesungguhnya perjalanan itu panjang. Maksudnya kita hidup di dunia ini diposisikan kata Rasulullah
kun fid dunya ghabirun au abirus sabil. Jadikanlah dirimu di dunia ini seperti orang merantau, orang asing yang pasti dia pulang ke kampung. Atau kata Rasulullah, jadilah kau di dunia